على سائر الخلق بتعليم العلم والبيان والصلاة والتسليم على سيدنا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وأصحابه بذور معالم الإيمان وشموس عوارف العرفان أما بعد فقد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tak terhitung banyaknya, tak terbilang jumlahnya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan penegak sunnahnya. Mudah-mudahan kita yang hadir ini kelak di akhirat tetap diakui sebagai umatnya dan akan memperoleh syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini, malam istimewa pertama, kita masih berada di bulan Ramadan Muharram. Yang kedua, pada malam hari ini menjelang malam atau menjelang kemerdekaan. Yang ketiga, intinya malam ini kita pengajian. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, barokah dan ridhonya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya menyampaikan materi atau pengajian kita yang mungkin nanti ada kaitannya dengan acara kita pada malam hari ini, pengajian dan yang saya sebutkan tadi, kita awali dulu pengajian kita dengan membasahi lidah kita dengan kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat yang baik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wal anbiya wal mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wal anbiya wal mursalin. Maning Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wal anbiya wal mursalin. Ibadallah aghithuna li ajlillah wa kunu a'udnana billah asana la bi fadlillah. Ibadallah aghithuna li ajlillah wa kunu a'udnana billah asana la
yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat, tresnawan tresnawati, remaja-remaji yang semuanya ada hadir di Masjid Baitun Nur ya. Pada malam hari ini tadi yang sudah kita sampaikan adalah pengajian rutin setiap bulanan. Semoga yang sudah biasa ngaji diberikan istiqomah. Yang belum biasa ngaji mau ngaji. Jadi hari ini semoga lebih baik dari hari esok dan hari esok lebih baik dari hari sekarang. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita pernah sekolah ya, nah ya, itu kita kalau belajar PMP gitu ya, pendidikan moral Pancasila. Di situ kita mengenal yang namanya Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu ada sebutan pembukaan. Ya benar ya. Siapa yang bisa membaca sampai selesai? Kalau bisa saya upahin, benar. PRT siap upahin. Ada ini saya. Nah, jadi kita ngambil di situ ada kata-kata atas berkat rahmat Allah, ya kan? Atas berkat rahmat Allah dan dengan didorong keinginan leluhur dan seterusnya, ya. Dari situ kita sebagai orang Muslim harus sadar. Sekarang kita sudah merdeka. Tapi apakah kita sudah betul-betul merdeka? Belum. Kenapa demikian? Ketika Rasulullah SAW dengan para mujahidnya pulang dari perang Badar melawan tentara kafir, kemudian mereka menang. Sahabat bertanya, "Ya Rasul, apakah kami sudah selesai berjihad?" Nabi menjawab, "Roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar."
Kata Nabi, kita sudah selesai berjihad, tetapi jihad kecil, memerangi orang kafir, memerangi manusia. Tetapi kita ila jihadil akbar, kita kembali akan melaksanakan jihad besar. Oke, sekarang kita sudah tidak dijajah oleh para penjajah yang berbentuk manusia, ya kan, yang berbentuk makhluk. Tapi kita tidak sadar, kita sebetulnya masih dijajah oleh diri kita sendiri yang namanya nafsu. Makanya ketika orang merayakan kemerdekaan ini ada dua macam. Yang pertama mensyukurinya, yang kedua menikmatinya. Paham enggak? Yang satu mensyukuri, yang kedua menikmati. Apa bedanya antara mensyukuri dengan menikmati? Kalau menikmati dia hanya menikmati nikmatnya kemerdekaan. Pura-pura, ya kan, pura-pura, diisi dengan segala macam itu namanya menikmati, ya kan, mendapat keuntungan. Tetapi yang harus kita lakukan sekarang ini sebetulnya bukan hanya menikmati, tetapi yang dilakukan oleh para pemuda ini mensyukuri. Kenapa kita harus bersyukur? Makanya Imam Al-Ghazali ditanya oleh di antara muridnya, ya Tuan Imam Al-Ghazali, kenapa kita harus bersyukur sih? Kata Imam Ghazali gini, kita bersyukur itu karena dua perkara. Yang pertama, agar nikmat yang kita dapat bisa jawab titik-titik. Agar nikmat yang kita dapat bisa ayan. Lagi-lagi, agar nikmat yang kita dapat bisa jawabannya bisa awet. Pertama tuh kita mensyukuri nikmat itu agar nikmat yang ada bisa awet. Nikmat itu punya mobil satu, kita bersyukur insya Allah awet punya mobil. Punya istri satu, kita syukuri insya Allah awet punya istri. Punya rumah satu, kita syukuri insya Allah awet itu rumah. Badan kita sehat, kita syukuri awet sehatnya. Masa muda kita syukuri awet mudanya. Makanya kadang-kadang ustaz awet. Karena kita syukur terus, ada duit senyum, nggak ada duit. Nah, ustaz mau ada duit senyum, ada duit senyum. Jadi yang pertama ya, kenapa kita mesti bersyukur? Yang pertama, agar nikmat apapun yang kita dapat bisa awet. Katanya kan ini kemerdekaan ini kalau disyukuri awet kemerdekaan ini. Loh. Yang kedua, apakah cuma sekedar awet? Tidak. Li husulil ziyadah. Yang kedua, agar nikmat yang kita dapat bisa nambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Demi Allah, jika kamu bersyukur, maka nikmatmu akan bertambah. Punya istri satu, kalau bersyukur bakal nambah betul. Padahal sering bersyukur aja umarnya, tapi kok nggak nambah-nambah kan gitu. Punya rumah satu bersyukur, insya Allah bakal nambah. Punya mobil satu bersyukur, insya Allah bakal nambah. Tetapi jangan buruk sangka sama firman Allah. Pak Yai, saya ini sudah bersyukur, tapi kenapa kok nggak nambah-nambah rumah saya ini? Kok nggak nambah-nambah istri saya ini? Padahal saya selalu bersyukur. Yang namanya bertambah itu ada dua macam. Yang pertama bertambah bendanya, yang kedua bertambah berkahnya. Ingat ya? Makanya kalau suruh milih, mending punya 4 tapi berat atau punya 1 berkah. Gimana? Mending punya 4 tapi berat atau 1 tapi
tapi berkah. Mending mana? Mending berkah. Ya kan? Sedikit berkah itu masih lebih baik daripada banyak berkah. Ya kan? Makanya kalau kita bersyukur yakin ya akan bertambah. Makanya kita punya umur nih, kita gunakan untuk kebaikan. Walaupun katanya umur itu berkurang, tetapi apabila Anda gunakan umur untuk kebaikan, maka sebetulnya umur Anda semakin bertambah berkahnya gitu. Makanya ada orang umurnya 40 tahun dipakai ibadah, ada orang umur 70 tahun dipakai maksiat. Mana yang panjang umur? Saya ulangi, ada orang umurnya 40 tahun dipakai ibadah, ada orang umur 70 tahun tapi dipakai maksiat. Mana yang panjang umur? Yang 40. Hakikat panjang umur adalah ketika Anda menggunakan umur itu untuk ibadah. Itulah yang namanya hakikat panjang umur. Jadi kembali kepada permasalahan tadi ya. Jadi kita bersyukur ini supaya tadi agar nikmat yang kita dapat itu bisa awet. Yang kedua, agar nikmat yang kita dapat bisa bertambah. Sekarang kita sudah merdeka dari penjajahan, ya. Tinggal kita apa? Satu, mengisi ini dengan hal-hal yang baik. Yang kedua, kita mensyukuri. Kenapa? Karena yang namanya merdeka itu mutlak hak dari Allah. Paham ya? Merdeka itu adalah mutlak dari Allah, tetapi berkah usaha para pejuang. Maka kita jangan cuma menikmati, tapi mensyukuri. Bagaimana cara mensyukuri? Ya tadi itu, ya kita perlulah yang namanya berterima kasih. Terima kasih kepada siapa? Kepada mereka yang sudah berjuang, ya. Karena kalau bilang begini, abdi wahai hambaku lam yaskurni, Anda belum bersyukur kepada saya, kata Allah. Ya kan? Ma lam yaskur ila man ujriyat nikmati ala yadayhi. Sebelum Anda berterima kasih kepada yang jadi sebab nikmat itu Anda dapatkan. Paham enggak? Merdeka itu adalah hakikatnya dari Allah. Kita bersyukur kepada Allah, tetapi itu ada sebab daripada para pejuang tadi. Maka Anda belum dikatakan bersyukur kalau hanya bersyukur kepada Allah, tapi tidak berterima kasih kepada orang yang jadi sebab kita dapat nikmat. Kata Allah ke waskuru aniskurli wali-walidaika. Bersyukurlah kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Berarti bersyukur ini dua. Satu, bersyukur kepada Allah. Yang kedua, bersyukur atau berterima kasih kepada yang jadi sebab kita dapat nikmat tersebut. Makanya nanti kita doakan, ya kan? Nanti apa aja yang mendoakanlah pada orang-orang yang telah berjuang membela, ya kan, negara. Maka ada peribahasa hubbul waton minal iman. Hubbul waton minal iman. Apa artinya? Cinta tanah air minal iman. Itu sebagian dari iman. Tanda orang beriman, dia akan cinta tanah air. Bagaimana tanda cinta tanah airnya? Dari itu kita isi hidup ini dengan agar bisa membawa kebaikan untuk bangsa, negara, orang tua, keluarga, khususnya lingkungan. Itu tandanya bersyukur. Makanya di dalam Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama. Walau anna ahlal qura, jika saja penduduk Sinar Gading ya. Jika saja penduduk Sinar Gading ahlul qura amanu, mereka beriman, wa taqaw, dan mereka bertakwa, wa la fatahna 'alaihim barakatim minas sama, pasti akan aku turunkan kebarokahan dari langit. Itu kuncinya. Makanya kemudian kita ngaji, kita sholat berjamaah, kita kumpul, itu bisa menarik perhatian Allah yang akan memberikan keberkahan. Kesimpulannya, untuk menjadi orang yang terbaik, kita berusaha agar hari ini lebih
baik dari kemarin, dan hari kemarin nih, hari ini lebih baik dari kemarin, hari esok lebih baik dari sekarang. Itu namanya orang beruntung. Orang beruntung itu adalah orang yang hari ini lebih baik dari kemarin, dan hari esok lebih baik dari sekarang. Itu namanya orang beruntung. Sekarang saya nanya sama ibu-ibu, sama bapak-bapak, sama adik-adik, para pemuda, pengen jadi orang untung nggak? Pengen kan? Karena rata-rata orang itu pengen jadi orang yang beruntung. Nah, mudah-mudahan nih, dengan kita malam ini bersyukur, mudah-mudahan Allah memberikan kita badan sehat panjang umur, rezeki kita selalu makmur, nasib kita selalu murut, rumah tangga selalu akur, kan begitu. Tapi ingat ya, iman Islam jangan luntur, ibadah jangan mundur bukan kendor. Sebab kita yang hadir semuanya calon-calon penghuni kubur. Kalau kita imannya luntur, ibadahnya mundur, di kubur babak belur. Ya, jadi itu dengan bersyukur kita benahi diri kita. Nah, untuk agar kita lebih baik, dan sekarang akan datang, ini ada 2 resep. Saya sampaikan malam ini ya. Mudah-mudahan bisa kita amalkan agar kita baik di hadapan Allah dan baik di hadapan sesama manusia. Resep yang pertama, berdoa. Saya sudah mengajarkan doanya ya di majelis. Kalau sini kita tahu dulu ya. Doanya agar kita lebih baik adalah yang diajarkan oleh para ulama tasawuf. Allahumma ya muhawwilal hawli wal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal ya azizu ya muta'al. Allahumma ya muhawwilal hawli wal ahwal ya muhawwilal hawli wal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal ya azizu ya muta'al. 1, 2, 3. Hidupin HP-nya, rekam boleh doanya ya. Allahumma ya muhawwilal hawli wal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal ya azizu ya muta'al. Doanya ya. Udah sekarang belum? Udah nanti tinggal dibuka rekamannya. Begini, nanti kita habis ngaji ini saya tes. Siapa yang udah bisa hafal boleh keluar duluan. Yang belum hafal nanti sampai apa? Siap enggak kira-kira? Ini siap kabur deh. Ya udah sekali lagi ya, dengerin, direkam nggak apa-apa, tapi paling kan udah ada gambaran ya. Kita ulang sekali lagi. Allahumma ingat itu Allahumma ya muhawwilal hawli wal ahwal ya
ya muhawwilal hauli wal ahwal ya. Hawwil halana ila ahsanil hal ya azizu ya muta'al. Siapa yang sudah hafal silakan. Berani beliau apa? Masa sih ada 1000 orang yang dari hafal satu-satu. Allahumma ya muhawwilal hauli wal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal ya aziz ya muta'al. Ini salah satu ya, salah satu ikhtiar. Insya Allah secara doa ini apabila doa kita amalkan, hari ini akan lebih baik dari esok dan hari esok akan lebih baik dari sekarang. Tetapi apakah cukup dengan doa? Tidak cukup dengan doa. Tetapi kita mesti melakukan 8 langkah. Nah, pada malam hari ini akan saya sampaikan 8 langkah strategi agar kita menjadi lebih baik sebagai hamba Allah dan lebih baik lagi menjadi sebagai sesama manusia. Karena manusia yang sempurna bukan yang hanya baik dalam pandangan Allah, tetapi juga baik dalam pandangan manusia. Makanya itu para pujangga, para pejuang itu sudah tidak ada lagi jasadnya, itu sudah tidak ada lagi yang namanya badannya, tetapi kebaikannya masih kita ingat. Itu adalah orang yang mati atau wafat, tetapi masih hidup. Jangan sampai kita mati, dia mati. Ya, kita punya prinsip. Kalau gajah mati meninggalkan, berarti apa belang? Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan hutang, kan gitu ya. Ya jangan meninggalkan kebaikan yang bisa dikenal. Nah, bagaimana 8 langkah ini ya? Ingat dulu 8-nya, nanti baru saya jelasin. Yang pertama muhasabah. Apa? Apa? Yang pertama muhasabah. Ulangi. Lagi. Yang kedua muraqabah. Ulangi. Jangan salah, jangan mau raqabah. Mau nantinya kan gitu. Bukan mau raqabah. Nanti saya mau nanti jawabannya ya. Karena nawar awalnya mau raqabah gitu ya. Bukan, tapi muraqabah. Pertama apa? Yang kedua? Nanti. Yang ketiga mujalasah. Apa? Pertama? Kedua? Ketiga? Yang keempat mubadaroh. Satu, dua, tiga, empat. Muhasabah, muraqabah, mujalasah, mubadaroh. Berarti ya? Muhasabah, muraqabah, mujalasah, mubadaroh. Ulangi. Ulang mana? Yang kelima mudawamah. Yang keenam mujahadah. Yang ketujuh kita ulangi dulu ya. Pertama muhasabah. Yang kedua muraqabah. Tiga mujalasah. 4 mubadarah. 5 mudawamah. 6 mujahadah. 7 munasohah.
munasohah, muasolah, muasolah, ya. Itu udah bagus, sudah ada pemasukan doanya ya. Nah, sekarang kita baca sama-sama lagi. Yo, 1, 2, 3. Muhasabah, muraqabah, mujalasah, mubadarah, mudawamah, mujahadah, munasohah, muwasalah. Yang mudah, yang lainnya yang mudah. Ayo, jangan takut semua. 1, 2, 3, ayo. Muhasabah, muraqabah, mujalasah, mubadarah, mujahadah, munasohah, muwasalah. Sekali lagi, muhasabah, muraqabah, mujalasah, mubadarah, mudawamah, mujahadah, munasohah, muwasalah. Coba yang sebaris yang pada ngeledek KPK. Wong kita mesti ngajar orang ngeledek, ya gimana pada ngeledek KPK? Ayo, yang ngeledek apa? Yang ambil ember, yang nyentuh ke tembok, kan gitu. Yo, 1, 2, 3. Lalu bisa ada nyentuh maning. Yo, oh bisa. Yo semua nanti biar masuk otak ya. 1, 2, 3. Muhasabah, muraqabah, mujalasah, mudawamah, mujahadah, munasohah, muwasalah. Kayaknya kalau sekarang saya yakin harapan apa? Coba tutup mata. Yakin. Muhasabah, muraqabah, mujalasah. Coba siapa yang berani apa? Tolong ya. Fokus dan menjual apa fungsi lain ya kan gitu. Sekali lagi nanti kalau saya jelasin apa maksud dari 8 jalan ini ya, 8 jalan yang mesti kita lewatin agar tadi itu saudara kalian menjadi lebih baik. Tapi dengan syarat mau mengikuti 8 jalan ini ya. Nanti saya jelasin maksudnya apa yang ada di dalamnya. Tapi kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Muhasabah, muraqabah, mujalasah, mubadarah, mudawamah, mujahadah, munasohah, muwasalah. 8 gampang kan ingatnya, mau semua. Coba yang diantara anak muda ada yang bisa? Sini kalau bisa. Nah, diupahin kalau bisa dari upahin. Suara itu kan. Sudah ya. Insya Allah pulang dari malam ini beres kita ngaji. Ini 8 masih kita renungin, masih kita paham, lalu kita apresiasikan dalam kehidupan kita. Kalau kita memang pengen jadi orang yang lebih baik, kalau memang kita pengen jadi orang yang lebih baik lagi. Tapi kalau mau ya terserah ya, manfaat buat Anda, rugi pun buat Anda. Up to you. Bahasa kita ini terserah kamu. Kalau menjadi orang lain, silakan itu ya, itu bahasanya. Tetapi yang namanya guru, di mana-mana dia pengen muridnya menjadi lebih baik, ya kan? Orang tua dia pengen anak-anaknya menjadi
lebih baik. Cuma kan kadang-kadang anak ini diomongin, kadang-kadang orang mulut orang lain. Akhirnya timbul dari bapaknya, harus makasihlah. Emang benar harus diomongin orang mulut kan gitu. Makanya kalau kita yang menjadi lebih baik, amalkan yang delapan. Yang pertama apa tadi? Muhasabah. Apa muhasabah? Koreksi. Apa muhasabah? Koreksi. Pernahkah Anda mengoreksi diri Anda? Pernah nggak? Kadang-kadang kita nggak mau, bahkan jarang mengintrospeksi diri kita ini jarang. Yang diintrospeksi apa? Kesalahan orang, kejelekan orang, keburukan orang. Tapi kejelekan kita sendiri nggak pernah kita muhasabah, nggak pernah kita mawas diri, kita introspeksi diri. Maka ada peribahasa, gajah di depan mata nggak kelihatan, semut di ujung gunung kelihatan. Apa maksudnya? Kenapa kok gajah di depan mata nggak kelihatan? Segitu gede. Kenapa? Ya karena matanya ketutupan gajah, masalahnya kan gitu. Jadi orang bilang kan gitu. Artinya kesalahan keburukan diri kita sendiri segitu gedenya, segitu banyaknya nggak pernah kita sadari. Tapi kok kesalahan orang yang kecil dikorek-korek. Makanya nih kalau menjadi orang yang baik, muhasabah, introspeksi diri kita. Introspeksi orang mah gampang. Yang susah apa? Introspeksi orang, introspeksi diri sendiri. Nah, apa yang perlu kita muhasabah? 5. Berapa? 5. Itu lagi sibuk apa? Sini maju ke depan. Biar enak negara yang mengaji kan. Yang perlu dimuhasabah 5 ya. Yang pertama, who am I? Ngerti who am I? Siapa saya? Yang pertama. Jadi kalau muhasabah pertama tanyain dulu, who am I? Man ana? Siapa saya? Yang kedua, dari mana saya? Yang ketiga, ada di mana? Yang keempat, untuk apa? Yang kelima, mau kemana? Ini 5 yang dimuhasabah. Yang pertama, siapa saya? Yang kedua, dari mana saya? Yang ketiga, ada di mana saya? Yang keempat, untuk apa? Yang kelima, mau kemana? Sekarang saya tanya dulu nih satu-satu. Yang perempuan dulu lah. 1, 2, 3, 4, 5 orang. Ini ibu siapa kan itu? Ibu ini yang paling sini, ibu saya ke sana. Kita lihat aja. Ibu siapa namanya? Hah? Arahnya ini arahnya sampai ini. Apa namanya? Ya, sekarang ibu cak tanya yang ke diri kita, ke ibu cak sendiri. Siapa ini? Jawab. Tinggal jawab. Siapa ini? Jawab. Jawab. Siapa? Om sinar gading atau om itu? Jawabnya apa? Kalau tanya siapa saya? Maksudnya siapa diri saya? Makanya ibu nanya ke ibu sendiri siapa? Kalau ditanya siapa ibu? Jawabnya dia saya. Dah, tanya tuh ya. Gini. Dan ibu itu ngejawabnya bingung ya. Sekarang nih ini ada nih simbol talanan tinggi, simbol kambing apa namanya? Bukan ibu maksudnya. Nah, yang bagaimana? Kalau kamu ditanya, ya siapa kamu? Jawabnya apa? Saya adalah kan gitu. Ayo. Nah gitu tuh, saya manusia, saya kebuk, apa gitu jawab. Apa? Ini ada yang ini aja nih, yang diam aja yang kakaknya nih, bapak ini nih, baju putih. Ya. Ya. Siapa Anda? Nah udah gitu jawab. Pusing amat kan gitu, saya Hendy. Tapi saya kan tidak menanya siapa nama Anda.
Dia ngejawab, saya ending. Yang ini ngejawab, saya camat. Yang ini ngejawab, saya RT. Macam-macam orang ngejawab ketika ditanya. Padahal semua jawaban itu tidak tepat. Jawaban yang tepat adalah Ana Abdullah, saya hanya seorang hamba Allah. Itu. Ya, ya. Jadi jawabannya saya ini cuma hamba Allah. Apa yang harus saya sombongkan? Apa yang harus saya banggakan? Ilmu punya Allah, harta punya Allah, jabatan amanat dari Allah, tanah hektar-hektar titipan dari Allah. Saya cuma seorang hamba. Saya ini punya majikan. Yang namanya hamba harus nurut sama majikan. Siapa majikan kita? Majikan kita yang gak pernah mati, majikan kita yang gak pernah tidur, majikan kita yang gak pernah lupa, majikan yang selalu perhatian dengan kita. Tidak ada lain. Majikan kita adalah Allah. Karena kita seorang hamba, Allah adalah majikan kita. Maka seorang hamba harus nurut, harus taat, harus patuh kepada majikannya, yaitu Allah. Alif bos mantul. Kapan-kapan dibayar mati kan gitu maksudnya. Kapan-kapan bakal stroke dan sebagainya. Tapi Allah itulah majikan kita yang sebenarnya. Jadi udah ya, yang pertama siapa saya? Jawabnya ingatin, itu yang sebenarnya. Yang lain-lain itu udah tepat ya. Saya insinyur, saya direktur, saya pejabat, saya konglomerat. Itu mah jawaban nafsu namanya ya. Tapi jawaban yang sebenarnya, saya hanya seorang hamba. Yang pertanyaan yang kedua apa tadi? Dari mana? Oh, ibu yang pakai baju hijau. Ayo baju hijau. Baju hijau yang pakai kacamata. Ibu dari mana? Oh, dari mana jawabnya? Dari kampung, apa dari Sumber Batu, apa dari Kalianda, apa dari mana? Dari surga. Paham? Anda dari surga bukan? Dari surga bukan? Dari surga. Sekarang kita punya keturunan. Kita punya moyang. Moyang kita adalah Nabi Adam. Ya, Nabi Adam itu asal dari mana? Dari surga. Itulah rumah kita yang sebenarnya. Ya. Kemudian ketika Nabi Adam turun, dikasih alamat sama Allah. Ini alamat kamu nanti kalau pulang jangan nyasar. Dibuat kita juga. Apa alamatnya? Takwa kepada Allah. Ya. Sebab kalau Anda lupa dengan alamat itu, nanti Anda tidak kembali ke rumah kita yang asli tadi, mungkin malah nyasar ke samping rumah itu. Apa sampingnya? Tuh, ya kan? Makanya kita ini harus sadar, kita ini sebenarnya rumahnya mah di surga. Sekarang lagi merantau, lagi kemana? Nanti suatu saat pasti pulang. Nggak akan lama merantau terus, nggak mungkin. Pasti suatu saat akan pulang. Nah, kalau pulang kemana? Kalau pulang, ya kalau dikit ya biasanya membalikin di rumah lah. Ya karena rumah kita nih apa? Surga bukan enggak? Ya kan, makanya hati-hati supaya kita pulangnya dengan nyasar. Ingetin alamat rumah kita adalah takwa. Ingetin itu alamat. Ya, jadi kalau orang alamatnya enggak lupa, insya Allah bakal kembali ke tempat asli. Ya, jadi yang kita ini dari surga. Kemudian yang ketiga, apa tadi? Yang pertama siapa saya? Yang kedua dari mana saya? Ketiga, ada di mana? Sekarang saya nanya ke Abah ini adalah yang sudah Abah Mansur ya? Abah Haji Mansur ada di mana Abah? Tadi kan dari mana? Dan siapa saya? Dari mana? Ada di mana Pak? Ada di masjid, betul. Itu jawaban profesor namanya. Ya benar, jawaban yang jelas-jelas. Ada di mana? Ada di masjid lah. Gitu, ya kan? Ya, ada yang bilangnya tadi itu saya ada di mana? Ada di masjid. Ada di mana? Di warung kopi. Ada di mana? Di pos dan sebagainya. Tapi jawaban yang sebenarnya adalah kita ada di bumi Allah. Dimanapun Anda berada, tetap Anda berada tidak lepas dari bumi Allah. Karena kita ini cuma di bumi Allah. Mending numpang apa gantung? Dan jadi kita ini hasilnya ada di bumi Allah. Jadi jawaban yang ketiga ya. Ini muhasabah nih, supaya kita sadar ya. Kita nggak usah tipu yang namanya
namanya sombong atau dan sebagainya. Yang keempat, untuk apa? Saya coba yang masih muda nih tutup, yang ke sana. Sira si nengok. Nah, ya. Untuk apa Anda di sini? Di dunia maksudnya? Untuk apa? Untuk poya-poya, untuk hura-hura, untuk senang-senang, atau untuk apa? Untuk apa? Menyembah Allah. Ya maksudnya untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jadi Anda hidup itu bukan untuk hal yang sia-sia, karena Allah tidak menciptakan sesuatu sia-sia, tetapi untuk ibadah. Tapi ingat, ibadah kepada Allah itu tidak mendatangkan keuntungan bagi Allah. Dan kalau kamu nggak ibadah, Allah pun tidak mendapatkan rugi. Lana, laka, wa alaika, manfaat buat kamu dan mudarat juga buat kamu. Ya, jadi kan ya, kita ini untuk apa? Untuk ibadah yang keempat. Yang terakhir yang kelima, mau kemana? Itu yang kita itu. Mau kemana Anda? Siapa lagi? Billy, mau kemana kamu? Hah? Balik surga lagi. Ya betul. Yang mau kembali ke surga lagi benar jawabannya. Ya. Tapi sebelum masuk surga ada syaratnya. Apa syaratnya? Mati dulu. Sebab orang yang bisa masuk surga kalau nggak mati, maka surga nanti ya. Tapi kita mau kemana? Mau ke alam kubur, itu aslinya. Ya, dalam kubur baru nanti bisa masuk surga atau masuk ya. Jadi semua yang hadir, kita semua tadi bakal kemana? Ke alam kubur, alam bako, apa alam baka? Ya sebenarnya bako ya tetap itu abadi. Cuma kan kadang-kadang orang hidupnya alam baka. Kalau bako itu artinya tetap. Kalau baka artinya menangis. Cuma karena di sana itu banyak yang menangis, ya disebutlah alam baka. Alam banyak orang menangis. Makanya di kali Anda itu ada namanya apa? Pelabuhan bakau Eni. Karena bakau itu mereka menangis, Eni itu si Eni. Oh, sobat saya bisa berdoa. Kan dulu di situ ada di Panoen itu, di tempat itu ada seorang perempuan yang dielu-elukan oleh masyarakat. Wanita itu baik benar, di sana Lampung lah ibaratnya kan gitu. Cuma dia meninggal dunia. Adik kalau mereka pada bersedih, dia akan menangisi kepergian dia. Maka disebutlah bakau Eni, karena mereka menangisi kepergian si Eni. Itu asal usulnya. Kalau percaya buka di buku sejarah. Jadi bakau itu bahasa Arab sih, bakau ya. Mereka menangis ini. Jadi itulah 5 yang perlu kita muhasabah ya. Setelah kita muhasabah introspeksi diri kita minimal 5 langkah tadi, 5 hal tadi. Yang kedua apa tadi? Muraqabah. Apa? Muraqabah. Jangan salah ya, bukan mau rokobah. Kalau apa? Mau rokobah, jawabannya apa? Mau. Udah menawari rokok, dia bukan mau rokok, tapi muraqabah. Ini jangan salah, ada yang ngomong muqarabah lah, segala macam dikatakan muraqabah. Kalau muraqabah itu apa artinya? Mawas diri, waspada. Ya, kenapa waspada? Karena kita ini selalu dipantau oleh Allah. Makanya gini. Kalau RT, kelurahan, kecamatan, kabupaten dan seterusnya pengen menjadi tempat yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, ingin menjadi daerah yang baik dan Allah ridho, kuncinya apa? Orangnya dulu dibenahi. Paham enggak? Warga RT, yang maksudnya nih RT apa gitu ya? Itu kampung atau daerah itu enggak bakal jadi baik kalau orangnya enggak baik. Makanya harus dibenahi orangnya dulu. Ketika orangnya sudah baik, otomatis akan membawa tempatnya jadi baik. Benar? Makanya benahi dulu orangnya. Coba kalau nggak dibenahi orangnya, nggak bakal itu daerah menjadi baik. Kenapa? Semuanya tergantung si pengisi. Maka keduanya kita mesti muraqabah. Muraqabah itu apa? Mau diri bagaimana?
kita ini selalu diawasi oleh Allah. Apalagi di kanan kita, di kiri kita ada CC, ada CC, ada CC, CC, CCTV yang selalu merekam, melihat, memantau kita bergerak, kita duduk, kita jalan, kita diam, itu direkam oleh CCTV yang ada di diri kita sendiri, dan itu nggak bakal terhapus sampai hari kiamat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil biji zarah, maka dia akan melihat balasannya. Siapa yang melakukan keburukan pun akan melihat balasannya. Hati-hati, semua yang kita lakukan becik titik Allah tetoro dirung jokan mono, ya kan? Makanya orang Jawa mah beda-beda dikit sama orang Sunda. Kalau orang Sunda makan nana, ya kan? Nana. Kalau orang Jawa nono. Kalau orang kita nana. Kalau orang Jawa osto, jangan kau buat gitu. Maksudnya A itu kadang-kadang ke oh, ana jadi ono, sapan jadi sopo, hanya beda kata. Ya, jadi yang kedua ya kita sadar nih. Ini kadang-kadang kita lupa dengan yang ada di kanan kiri kita. SCTV, apa tadi? CCTV sebelah kanan, mereknya, Toshiba. Rocky sebelah kanan, Rocky. Saya di sebelah kiri. Itu yang selalu merekam. Ya, nanti bakal dilihat, bakal dibuka semua buku catatan kita. Sekarang ini aja, orang mulai takut kalau ada lampu merah, takut ada CCTV semuanya di sini. Tapi kenapa kok nggak takut dengan CCTV diri kita sendiri? Ya, padahal semua amal kita, ya, yang kita lakukan itu bakal catat dan direkam. Makanya kalau orang sudah menanamkan muraqabah, insya Allah pencurian, perampokan, korupsi itu akan terhindari apabila orang menanamkan muraqabah. Sadar kalau ini diawasi oleh Allah. Maka dulu ada di pesantren ya, ini ada sebuah cerita dulu ada di pesantren ya. Jadi seorang santri kalau memang dia punya keistimewaan, dia punya dan sebagainya, dia lebih disayangi oleh gurunya. Biasa di mana-mana kayak kalau murid lebih menonjol, lebih bagus, biasanya lebih cenderung ya, itu udah umum kan gitu biasanya ya. Yang lebih menyentuh hatinya. Nah, jadi si murid ini itu lebih disayangi oleh gurunya. Melihat, ingat setiap kita dapat nikmat pasti ada yang iri. Setiap kita dapat nikmat ada yang dengki. Maka di antara kawan-kawannya pun iri ngelihat siapa nih? Si orang tadi, si A lah katakan kok dia tuh lebih disayangi guru kita sih. Ya kan? Lebih dari guru kita. Jadi omongan-omongan murid-murid ini kedengar oleh si gurunya. Karena mendengar gitu dia ingin membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh gurunya tidak salah. Dipanggillah semua murid. Kan gitu ya? Panggil. Umur, kamu orang ini gerenang ngomongin apa? Ya kan gitu. Jadi kira apa ini dikasih dan sebagainya. Sekarang ini kamu pegang ya, kamu orang pegang pisau sama pegang ayam. Kata gurunya. Silakan kamu potong ayam ini di tempat yang tidak ada yang lihat. Enggak, potong ayam ini di tempat yang tidak ada yang melihat. Mulailah mereka pada lari. Ada yang nyumput di bawah meja, ada yang nyumput di belakang tembok, yang penting katanya tidak ada yang melihat. Semuanya berangkat pergi. Cuma tinggal si A ini aja yang tidak berangkat. Dia nggak berangkat, dia tetap di situ. Gitu. Begitu selesai, kembali lagi. Begitu kembali lagi, kamu sudah potong sudah sini. Oh ini tidak motong, ditanya si ini si A. Coba kita tanya, kenapa kamu tidak berangkat potong? Sedangkan kawan-kawan kamu sudah pada pergi yang nyumput di ini lah, nyumput di sana lah, nyumput di kolom jembatan lah, nyumput di ini lah, cari tempat yang tidak ada yang terlihat. Apa kata dia? Wahai guru, bagaimana saya bisa menyembelih ayam di tempat yang tidak ada yang melihat?
Sedangkan Allah senantiasa melihat saya, dimanapun saya berada, kemanapun saya pergi, sembunyi dimanapun saya, Allah tetap melihat saya. Kata siapa? Kata si A tadi, hei murid-murid, kamu sudah melihat kenapa Abah ini lebih memenangkan dia? Karena dia lebih ngerti daripada kalian. Kalian sudah mondok 7 tahun tapi masih bego baik, katanya gitu. Tapi ternyata si anak ini sudah paham yang namanya muraqabah. Nah, Bapak Ibu sudah berapa tahun hidupnya? Sudah bertahun-tahun. Tapi kenapa kok muraqabah kadang-kadang tidak kita tempatkan, kadang-kadang kita tidak terapkan? Mungkin ya masih anak sini orang Sunda, masih anak sini korupsi dan sebagainya. Karena tadi tidak muraqabah. Mulai besok muraqabah. Tanam ya. Jadi sadar bahwa kita ini selalu dipantau oleh Allah. Kenapa ada orang laki dan perempuan nyongkok di bawah pohon randu? Dia nanya, kenapa ada laki dan perempuan sampai nyongkok di bawah pohon randu? Di bawah pohon randu. Kenapa? Karena tidak muraqabah. Karena tidak muraqabah. Akhirnya orang dia nyongkok ya kan? Karena enggak ada yang lihat. Padahal ya Allah, lagi apa sih Roman gitu maksudnya ya? Karena apa? Belum menanamkan muraqabah. Ya kita belajar ya. Tidak ada manusia yang suci, tidak ada manusia yang bersih, tidak ada. Tapi kan kita berusaha agar lebih baik. Sudahlah kemarin itu sudah keburukan sudah kita lupakan saja ya, karena kita ini tidak ada yang lepas dari dosa. Makanya bapak, yang namanya bapak tuh sejelek-jeleknya orang tua tetap nggak pengen anaknya jelek, benar ya? Pengen anaknya baik. Makanya bapak ini walaupun ini tetap anaknya baik. Maka dia bilang sama anaknya, si bapak tadi, anakku, bapak ini dulu tukang rampok, tukang judi, tukang main gaplek, tukang maling. Kata si bapaknya tadi, kamu jangan kayak bapak ya. Tetap dia ngomong, kamu jangan kayak bapak, tapi kamu harus lebih dari bapak. Nyambung ada? Kamu jangan kayak bapak, tapi kamu harus lebih dari bapak. Akhirnya apa? Bapaknya tukang maling, anaknya karena dia bilang jangan kayak bapak, tapi harus lebih dari bapak. Jadi nasihatnya keliru itu makan gitu, salah ngomong. Dah, yang pertama muhasabah, yang kedua muraqabah. Ya paham ya? Muhasabah introspeksi diri, muraqabah mawas diri. Harus diri sadar. Yang ketiga apa tadi? Mujalasah. Apa sih mujalasah? Mujalasah itu diambil dari kata jalasa. Apa itu jalasa? Duduk, tempat duduk namanya majlis. Artinya mujalasah, duduk bergaul dengan para ustaz, duduk bergaul dengan para ulama. Karena kalau kita dekat dengan ustaz, insya Allah bau. Iya, kalau kita duduk dekat dengan ustaz, insya Allah bau ustaz. Mending ustaz bau apa bau ustaz ya? Mending bau ustaz daripada ustaz bau. Benar ya? Beda loh, bau ustaz dan ustaz bau itu beda. Kalau kita duduk dengan tukang minyak wangi, kenapanya? Minyak wanginya. Kalau dekat tukang soder, hari kena percikan apinya. Dekat tukang sate, minimal untuk satenya lah sengaja nggak makan sate kan lumayan ya. Itu artinya apa? Yang namanya mujalasah di sini adalah ngaji. Kenapa? Muhasabah nggak bakal jadi, muraqabah nggak bakal sah tanpa ada mujalasah. Jadi mesti kita ngaji dekat dengan ustaz, dekat dengan guru ngaji ilmu. Maka mujalasah adalah tolabul ilmi, maksudnya dekat ya, duduk bersama kayak gini nih, duduk gini. Makanya jangan begini nih. Barang siapa yang memandang ustaz, memandang ulama karena mahabbah, karena cinta kepada ulama tersebut, maka dia seperti memandang aku di hari kiamat. Melihat para ustaz. Iya, maksudnya siapa memandang ustaz. Jadi diamalinlah sama orang yang ngaji. Begitu dia ngeliat sama ustaznya, balik lagi nggak ngaji. Oh, kamu balik lagi, yang penting sudah melihat. Maksudnya lihat itu duduk bersama ngaji. Ya, karena dengan ngaji ini, dengan tolabul ilmi, insya Allah ini juga bisa jadi obat. Obat apa? Obat hati.
sedang banyak masalah, dengan duduk ngaji, insya Allah masalahnya tetap. Disahilkan apa? Dikasih nasihat. Yang pertama adalah muhasabah, yang kedua adalah mujalasah, yang ketiga, yang pertama adalah muhasabah, yang kedua muraqabah, yang ketiga mujalasah. Ya, ingat akan datang satu masa orang akan menjadi ustaz, akan datang satu masa orang menjadi ulama. Maka setiap pejabat pemerintah, apapun dia, dekat dengan ulama, dekat dengan ustaz. Karena apa? Supaya pemimpinnya tidak nyasar. Kenapa? Itu tinggal kamu tahu. RT itu salah. Nah, jadi gampang ya. Makanya para ulama itulah yang bertugas memberi nasihat. Makanya ini mengadakan kajian ini demi kemaslahatan sebetulnya, lebih kemaslahatan apa? Pemerintahan khususnya RT, RT-nya mungkin berkaya dia lebih baik lagi jadi pejabat tingkat ya. Jadi mujalah itu dengan ulama ngaji. Kalau akan datang satu masa itu orang menjadi ulama. Kalau orang sudah menjadi ulama, 3 bahayanya. Yang pertama akan dicabut keberkahan hidupnya, keberkahan usahanya. Yang ketiga akan jadi pejabat-pejabat pemimpin yang zalim. Yang ketiga bakal keluar dari dunia tidak membawa iman. Maka kita mau jelaskan ya, duduk dengan para ulama. Sudah habis muhasabah, muraqabah, mujalasah. Yang ketiga, yang keempat, mubadarah. Apa mubadarah? Segera. Jangan nunggu tua, jangan nunggu sakit. Mumpung sehat, manfaatin sehat, jangan nunggu sakit. Mumpung hidup, manfaatin hidup. Daripada sebelum nunggu mati, jangan ditunggu-tunggu, jangan ditunda. Kalau kita sudah tahu, laksanakan. Jangan ditunda-tunda. Gunakan sehatmu sebelum sakitmu. Gunakan sempatmu sebelum sakitmu. Gunakan kayamu sebelum miskinmu. Gunakan hidupmu sebelum mati. Ini jelas. Kalau pagi jangan tunggu siang, jangan tunggu sore, jangan tunggu malam, jangan tunggu pagi. Itu kegerangan. Kenapa? Kalau orang nunda bakal rugi. Dia ngaji, dia sholat kata anak muda. Nanti aja lah, saya masih muda, nanti nunggu tua, belum tua sudah mati dulu. Ya kan gitu. Ada juga yang punya anak, kok kamu udah sholat, kok kamu udah ngaji? Ya gimana Pak? Saya masih punya anak kecil. Nanti aja kalau anak sudah gede. Begitu anak yang gede, nongol lagi yang kedua. Kapan mau sempatnya Anda? Ya, jadi jangan ada alasan. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Semua mah tergantung niat. Kalau nggak niat mah tetap aja. Masjid di depan mata kita bakal terlihat. Pengajian di samping nggak bakal kedengar. Karena tidak niat. Makanya nggak ada alasan. Kenapa? Intinya mah niat. Kalau niat kita kuat, badan sakit jadi sehat, yang jauh jadi berat. Karena apa? Niat. Tapi niat itu ada yang lonjong, ada yang bundar. Niat itu ada yang lonjong, ada yang bundar. Kalau niatnya masih lonjong, ini belum mantap niatnya. Udah niatnya mengaji. Begitu kan ngaji, hujan gerimis, masih hitung dia. Ngaji orang. Masih hitung, kenapa? Niatnya belum bulat. Tapi kalau niatnya sudah bulat, gunung yang tinggi akan kudaki, lautan yang jauh akan kuseberangi, apalagi itu dan sebagainya. Ya kan? Kalau sudah niatnya bulat, tapi kalau niatnya belum bulat, ya tadi itu yang namanya penyakit ya. Jadi yang keempat kita mesti mubadarah, segera, jangan ditunda. Sebab orang yang nunda-nunda bakal celaka sendiri. Buru-buru itu nggak bagus memang, ya. Buru-buru itu nggak bagus. Tapi ada justru buru-buru itu dibaguskan. Misalnya kita punya utang, segera bayar. Jangan ditunda-tunda, gitu. Kenapa? Takutnya kita mati bawa utang, urusan di akhirat, ya. Gitu. Kalau ada tamu yang datang, segera syukuri minuman. Jangan ditunda-tunda. Kenapa? Di rumah banyak ngobrol sampai 2 jam, sampai 3 jam. Begitu kan pulang baru ditawarin minum, kan salah. Ya kan kadang gitu kan, udah mubadarah tidak segera termasuk rutin aja juga segera. Walhasil ini intinya, wasari'u ila maghfiratillah. Segera kita minta ampun, segera kita tobat ya, segera tobat sebelum hidup kita tamat, segera sholat sebelum waktunya lewat. Yuk segera ya, kita sudah tahu, segera amal. Kita
sudah tahu segera laksanakan, jangan ditunda. Itu namanya mubadarah. Setelah kita mubadarah segera, gini, yang namanya ibadah, yang namanya ngaji itu nggak cukup sekali 2 kali. Orang tidak bakal dapat nikmatnya sholat kalau baru sekali 2 kali. Orang nggak bakal nikmatnya ngaji kalau sekali 2 kali. Kalau sudah kontinu, sudah terus menerus dia laksanakan, maka baru dia akan mendapatkan kenikmatan ngaji, kenikmatan sholat. Maka harusnya kelima mudah. Yang bisa nomor derek. Yang kelima mudawamah. Kontingen sih, kontinu, istiqomah. Ya, al-istiqomah tumbitul karomah. Istiqomah itu bisa menimbulkan karomah. Jangan baru lagi, tadinya kayak ini tinggalin. Anda belum akan dapat nikmatnya ngaji. Kalau belum, terus menerus. Kalau orang sudah terus menerus, berat atau meninggalkan ibadah. Karena apa? Sudah merasakan nikmatnya ibadah. Saya mau nanya sama jamaah yang hadir, enak nggak makan sate? Enak. Sepiring enak. 2 piring? 3 piring? Banyak enak, muntah mah iya. Itulah nikmatnya dunia. Ya, nikmatnya dunia. Semakin banyak semakin capek. Semakin capek semakin pegel. Kapan? Enak atau rabi? Punya istri enak gak? Enak. Semalam berapa kali? Enggak, dia nanya semalam berapa kali? Enak sekali, coba 5 kali, 6 kali, gempor, kan gitu. Ya artinya apa? Itulah nikmat dunia. Makanya kenapa? Kok orang lebih membela dunia, kurang membela akhirat? Pada nikmat dunia begitu lah. Enak amat naik mobil ini. Iya, karena sebentar. Coba Anda naik mobil terus-terusan 5 hari, 5 malam jangan berhenti. Nikmat dunia mah semakin banyak semakin capek, semakin banyak semakin susah. Maka tetap walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat bagaimana baik lebih utama daripada dunia. Tuh jangan lupa. Makanya kalau akhirat mah ibarat kita nanam padi. Ada orang tuh, kenapa kamu nggak mendukung anaknya anaknya dari pesantren kan? Pesantren masa depannya suram. Nah ini orang nggak ngerti. Bukan ada yang sekolah pakai suram kan gitu maksudnya. Sedangkan gitu, kalau orang nanam padi pasti tumbuh rumput. Ditanam tidak ditanam rumput akan tumbuh dengan sendirinya. Coba Anda nanam rumput, tumbuh nggak sih padi? Mual bakar. Itulah padi ibarat akhirat, rumput ibarat dunia. Ya kan? Kalau Anda nanam dunia nggak bakal akhirat dapat. Tapi ketika Anda menanam akhirat tanpa diinginkan, tanpa diharapkan, dunia akan datang dengan sendirinya. Ya kan? Kalau kita niatnya untuk ibadah. Makanya tetap yang namanya harus apa tadi? Mudawamah. Tuh amalan tuh. Kursi, ya kan? Amalin. Surat Waqiah dia baca. Siapa yang baca surat Waqiah setiap malam, kan di hadisnya ya. Siapa yang membaca surat Waqiah setiap malam, maka dia tidak akan mengalami fakir selamanya. Dibaca Waqiah, dibaca. Begitu dibaca 40 hari, kok belum ini ya kan gitu ya, masih tetap fakir aja. Kan Nabi nggak bilang 40 hari, Nabi nggak bilang 100 hari, Nabi nggak bilang 1000 hari, yang dibilang setiap malam. Ya, siapa membaca Waqiah setiap malam ya. Setiap malam itu kan nggak tahu berapa harinya ya, tapi nggak mungkin Allah bohong. Hasil sedikit istiqomah itu lebih baik daripada banyak tapi tidak istiqomah. Mending kita tiap malam 10 ayat, 100 ayat, tapi terus daripada diembat. Dia aja lah masih baca Qurannya kalau sudah dekat Ramadan. Benar Ramadan, Pak Pikuk sampai 3 hataman. Beres Ramadan, beres baca Qurannya. Ya percuma lah kayak gitu. Mending terus menerus, ya sedikit tapi terus menerus sampai mati itu lebih utama. Makanya tetap kita harus mudawamah. Cuma kan untuk mudawamah itu gak gampang, paham nggak? Pengen istiqomah itu sudah bisa tidak mudah. Kenapa? Karena ada yang tidak senang sama kita. Ada yang nggak senang sama kita. Siapa?
musuh kita. Makanya tadi orang sudah merdeka secara zahir, tapi belum, karena kita masih dijajah. Siapa musuh kita? 4. Ini 4 musuh kita nih. Makanya orang pintar adalah orang yang ngerti siapa musuh, siapa lawan. Orang bodoh adalah orang yang tidak ngerti siapa musuh, siapa lawan. Kadang-kadang musuh dijadikan teman, tapi teman malah dijadikanlah lawan. Itu orang bodoh. Contohnya syaitan. Maka 4 musuh besar kita mah. Yang pertama adalah dunia, yang kedua adalah makhluk, yang ketiga adalah nafsu, yang keempat adalah syaitan. Ini musuh yang bakal menyusahkan kita, bakal menyesatkan kita. Makanya waspadalah. Apa kata Mbak Nabi itu? Ya, kejahatan ada di mana-mana, terutama kejahatan. Nah, bedanya gini. Kalau maling berbentuk manusia, yang dicolong rumah yang kayak mana? Rumah yang banyak isinya, ya, yang banyak perabotannya. Kalau maling berbentuk manusia, dia cari rumah yang banyak isinya, semuanya ada. Tapi kalau setan beda, dia mah mencuri rumah yang kosong. Makanya ketika hati kita kosong, lagi ngelamun, lagi melompong, lagi melongo, gampang kecolongan setan. Makanya kadang-kadang ngelong-ngelong segala macam lah dan sebagainya. Kenapa? Hatinya kosong. Maka hati jangan boleh kosong, sebab hati yang kosong gampang kena colong. Makanya kalau pengen menghindari rumah kita agar tidak kemalingan, maka gampang. Kalau manusia kan tadi mencuri rumah yang ada di sini, maka kalau ke rumah kita pengen gak kemalingan, jangan diisi apa-apa. Yakin gak kemaling-maling? Benar? Ya, paling engsel awang dicongkel kan. Jadi di tempat nih, ya, hati-hati makhluk. Karena gini, kita ini kadang-kadang terpengaruh oleh teman, oleh dan sebagainya. Kata kawannya gini, biasanya sama kawan, gimana? Terjajah sesendok doang. Mikir juga ya, minuman keras ini dilarang oleh Allah, memabukkan. Tapi ini kawan saya, kalau saya ngikutin dia nanti saya dimusuhin sama dia. Kan kadang-kadang begitu kan? Kadang ya, ini gara-gara kholqul, gara-gara makhluk, gara-gara batu, iman jadi rusak. Gak enak sih duanya kalau ngikutin dia nanti saya dimusuhin. Kok Anda lebih milih manusia daripada milih Allah? Harusnya kan gini, terserah, ini gak boleh. Lo mau senang sama gua, alhamdulillah. Lo puji sama gua, terserah. Masih ada gantinya lu mah. Gitu harusnya. Tapi kalau Allah, siapa gantinya? Tuh ya. Jadi kalau memang kita harus memilih, daripada dimusuhi oleh Allah, mending dimusuhi oleh manusia. Karena untuk menyatukan ini mah susah. Karena manusia kan pengen enak-enak, ya kan? Yang senang-senang kadang-kadang begitu. Kita mau udah baik aja, kadang-kadang dibilangin jelek. Kadang-kadang ya. Apalagi kalau sudah melakukan kejadian sudah, jadi kita mesti, karena kita ini nggak bisa lempeng, nggak bisa istiqomah, karena kita banyak rintangan, karena banyak masalah, banyak godaan, maka kita perlu langkah yang keenam, mujahadah itu apa? Berjuang, sungguh harus melawan. Makanya inilah mujahadah yang besar ini. Kalau melawan anak kafir tadi mujahadah asghar, nih melawan musuh, melawan nafsu, ini mujahadah akbar, mujahadah besar. Kalau kita nggak mujahadah, kita nggak bakal istiqomah. Wajah dalam pengajian, waduh, dalam pengajian tapi yang dengan ngeriung ini, pilih ini biasanya. Dalam pengajian, tapi ada undangan ngeriung, pilih mana biasanya? Ada kok milih ngeriung, padahal milih hukumnya sunnah. Lagi mau gue wajib karena tadi kita nggak mujahadah, nggak yang suku-suku. Ngeriung itu kan, ngeriung apa ngaji apa ngeriung. Waduh, namun ngaji kadang-kadang orang nyambung, tapi orang itu pasti lebih berkat ini masalahnya. Pasti perbandingan kayak gitu, ya kan? Ya kalau bisa mah memang dua-duanya dilaksanakan, tapi ketika harus memilih, jadilah itu mah kenikmatan dunia, tapi ini kuat, maka kita perlu mujahadah. Mujahadah itu macam-macam, ada yang dengan puasa, ada yang dengan wirid, dengan zikir ya. Namanya mujahadah. Mujahadah mah sungguh-sungguh untuk memerangi
hawa nafsu, memerangi syaitan. Karena setan sudah berikrar, saya akan menyesatkan manusia selama saya masih ada. Itu setan gak bakal pernah berhenti. Kita ini harus ngomong. Apa kata kita? Kan kita begini, wahai, siapa sih kalau begini? Dia siapa? Hendy ya. Wahai Hendy, sejak saya ada kira setan sampai titik darah penghabisan, saya akan tetap mengajak kamu ke jalan saya dan akan tetap menyesatkan kamu. Jadi setan. Apa jawab kamu? Jawab, oke. Gitu. Karena kamu ingin menyesatkan saya juga tidak akan berhenti untuk terus melawan kamu. Yuk, kamu berani melawan saya, menurut setan. Gitu. Makanya boleh kita berteman dengan setan, asal setan itu harus ngikutin kita. Tapi kalau kita harus ngikutin setan, jangan pernah berteman dengan setan. Paham? Bapak ini mantap apa setan? Ini loh, ada memang manusia, karena manusia macam-macam. Manusia mah bisa jadi jin, bisa jadi setan, bisa jadi malaikat, bisa jadi wedus. Manusia istimewa. Kadang-kadang dia itu kayak malaikat, gitu. Kadang-kadang kayak jin, kadang-kadang kayak wedus. Tergantung kita mau mengarahkannya kemana. Manusia luar biasa. Serba bisa. Jadi malaikat bisa, jadi setan bisa, jadi kambing bisa, jadi jin bisa. Nanti pengen jadi apa? Ya sudah, nggak bisa, maksudnya kita tetap manusia, tapi kan punya tabiat yang mulia, seperti para malaikat yang tidak pernah maksiat dan sebagainya, gitu ya. Jadi kita perlu muja, gitu jadi ya. Allah sudah berikrar seperti itu, kita juga jangan berhenti. Kita juga tetap, kamu merangi saya tidak akan berhenti melawan kamu sampai titik darah penghabisan. Gitu ya, jangan kita ngikutin setan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kamu ikuti langkah setan. Jadi kalau kita hadir kita ngikutin langkah siapa? Kita ada di sini ngikutin langkah siapa? Ngikutin malaikat, karena malaikat kan senang kepada orang ngaji, senang kepada yang taklim. Tuh kalau lagi ngaji main HP itu berarti tuh, itu tandanya diselimpangin sama setan. Jangan dikira dia masih nggak ada setan. Ya kan? Wah, kadang-kadang udah apa deh? Ya tadi itu yang namanya setan itu kan dimanapun tempatnya. Kadang-kadang kita ini tidak lepas dari was-was. Alladzi yuwaswisu fi sudurina. Jumpos. Lagi ngaji. Wah iya ya, kita lebih janji, kita ini mau wah ya kan sudah kan? Karena dia pos, dia mau sama saya. Kalau kita tidak muja ada. Contoh yang tadi, apa yang kira-kira bakal ngeganggu? Singkirin. Paham? Apa yang kira-kira bakal ngeganggu? Singkirin. Kalau nggak disingkirin, kita tetap terganggu. Kalau ada masalah, jangan minimal dari masalah. Karena masalah tetap ada. Coba Anda berangkat ke masjid. Begitu berangkat ke masjid, ada batu gede. Waduh, batu gede, nyingkir dia. Batu gede hilang tidak? Tetap masih ada. Tapi yang harus kita lakukan adalah nyingkirin batu itu agar kita terus bisa jalan dan sampai ke tujuan. Maka kemudian adalah perjuangan supaya kita sampai tujuan. Makanya laut yang luas kita lewati, gunung yang tinggi kita dari agar bisa sampai ke tujuan. Itu namanya ada berjuang. Habis mujahadah, yang terakhir adalah yang ketujuh adalah munasohah. Kenapa munasohah? Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kita ini tidak bisa menjadi manusia yang sempurna kalau hanya mementingkan diri sendiri, tetapi kita harus asuh. Itulah manusia yang sempurna. Jadi ada rasa peduli. Yang berilmu peduli kepada yang bodoh, yang tua peduli kepada yang muda. Yang muda peduli kepada yang tua, saling munasohah, saling mengingatkan, saling menasihati. Kenapa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kamu belum dianggap orang yang beriman kalau kamu belum peduli kepada saudaramu sendiri. Kalau kamu nggak ngajak orang sholat, biarin aja lah. Yang penting orang sholat, biarin dia makan, menginterahkan los. Berarti Anda tidak munasohah. Belum dianggap iman yang sempurna.
yang penting kita ngajak, ya. Berarti kita ada rasa kasih asuh. Pahala Anda 2 kali lipat. 1 pahala Anda melakukan kebaikan, yang kedua pahala Anda mengajak kebaikan. Kalau sudah diajak maka terserah, jangan maksa, ya. Jadi yang keempat, yang keenam adalah munasohah, saling menasehati, saling mengingatkan. Yang terakhir, muasalah. Apa? Silaturahim, mengangkat tali persaudaraan, termasuk kepada kalau kaitan dengan kemerdekaan ini, ya, muasalah. Karena apa? Nabi pernah bilang ini, ya Rasul, orang tua saya sudah meninggal dunia, orang tua saya sudah tidak ada, apa saya masih bisa berbakti kepada orang tua? Bisa. Doakan mereka, istighfar buat mereka, sedekah untuk mereka. Maka kita doakan para mujahid, para pejuang, para pahlawan, orang-orang muslim yang sudah gugur, kita doakan mereka sebagai tanda kita tadi itu menyambung kali persaudaraan, supaya tidak putus dengan doa. Terutama tadi yang masih itu. Maka walaupun sekarang bisa ada HP, sekarang bisa ada apa namanya itu, ya bisa telepon segala, tapi kan lebih baik kalau kita datangi. Cuma kalau mendatangi orang tua, jangan semuanya megang HP. Ini begitu nengok orang tuanya sama mantunya, sama mertuanya, mantunya megang HP, mertuanya megang HP, anaknya megang HP, akhirnya duduk nih kalau kumpul kasih ngobrol. Ya kan? Semuanya megang HP gitu. Ya kan? Kadang-kadang kejadian kayak gitu, benar nggak? Jadinya tujuan muasalah, tujuan silaturahmi nggak didapatkan. Namanya muasalah kan supaya saling berbagi cerita, supaya saling ngomong-ngomong. Nabi bilang ini, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan persaudaraan. Maka kita perlu silaturahim muasalah. Supaya apa? Kita menjaga hubungan hablum minan nas, ya. Jadi hablum Allah, hablum nas, insyaallah nih 8 ini kalau kita pikirin, lalu kita amalin, lalu kita buktikan. Kalau nggak percaya, buktiin sendiri. Insya Allah akan menjadi orang yang baik, beruntung dunia akhirat. Kami ya 8 tadi ya. Tuh resepnya, tinggal mau apa tidak terserah. Mungkin saya sudah saling peduli. Saya berbagi untuk kebaikan kita semua, Pak Ustaz. Insya Allah. Jadi kita baca lagi 1, 2, 3. Muhasabah. Begitu saya kuliah luar biasa. Kalau guru nggak marah dengan saya, nggak tahu jadi apa saya. Sekarang telah sadar. Ternyata guru marah, orang tua marah, bukan benci, tapi sebetulnya saya agar dia menjadi orang. Jadi insya Allah yang saya sampaikan ada hikmahnya, ada manfaatnya buat kita semua. Pada adik-adik ini yang masih muda, ayo semangat ya, karena orang yang sudah tua ini bakal digantikan oleh kita. Dan tolong yang masih yang orang tua, tolong didukung, tolong dibina, tolong dikembangin. Karena anak muda ini kadang-kadang jiwanya cepat panas, jiwanya cepat marah, tapi cepat mati juga. Udah orangnya bukan, maksudnya semangatnya loh, ya kan? Karena anak muda ini seperti ranting-ranting pohon, dia mudah terbakar, tapi mudah padamnya bila tidak disokong dengan kayu-kayu yang besar.
inilah orang-orang tua untuk mendukung anak muda tadi yang cepat terbakar, cepat padamnya, tidak didukung oleh kayu-kayu besar, yaitu para orang tua. Maka anak muda mesti didukung oleh orang tua, dan anak muda mesti hormat kepada orang tua. Sebab tidak akan ada anak muda tanpa ada orang tua. Jadi inilah dua-duanya harus kita lakukan. Semoga menjadi orang tua dan anak muda yang baik semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.